Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas tentang latihan soal ASTS semester genap. Langsung saja kita ke nomor pertama. Untuk nomor pertama, di sini gradien dari satu titik, berarti gradien itu simbolnya adalah M. Kalau satu titik berarti langsung Y per X ya. Ini X, Y, selalu X, Y, berarti M sama dengan Y-nya min 9, X-nya min 3. Jadi min bagi min plus 9 bagi 3, 3. Jadi M-nya 3. Selesai. Oke. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 dia 2 titik nih. Bisa hapus dulu. Nomor 2 di 2 titik berarti ada X1Y1 dan X2, Y2. Perhatikan rumusnya berarti M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalau Y1 kurang Y2 ketukar gini, boleh juga ya. Nanti bawahnya juga harus X1 kurang X2. Oke. Nah, langsung aja. Y2 nya di sini kan min 8, berarti min 8 dikurang Y1 nya min 4. Min 4 kita kurungin biar nggak ribet, per X2 nya di sini min 3 dikurangin X1 nya min 1 sama dengan, nah ini berarti jadi plus ya. Ini juga jadi plus, jadi min 8 tambah 4, min 4, min 3 tambah 1, min 2. Min bagi min plus, 4 bagi 2, 2. Jadi gradiennya adalah 2. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk gambar itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau dia menghadap ke kanan, berarti M-nya dia positif. Kalau dia menghadap ke kiri, M-nya dia negatif. Gitu aja. Walaupun nanti di sininya dia negatif, di sini positif, di sininya positif. Jadi kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Nah, kita lihat gambar yang nomor 3. Dia arahnya ke kanan, kan? Ke sana. Nah, ini berarti M-nya yaitu positif. Udah pasti positif. Nah, terus gimana? Berarti ya tetap Y per X. Nah, Y-nya berarti yang mana tuh? Ini ya, ini Y-nya berarti 3 per 4. Nah, walaupun 4-nya ada negatif, tetap positif di sini. Jadi M-nya adalah 3 per 4. Gitu ya. Selesai. Nah, lanjut ke nomor 4. Gradien garis yang melalui persamaan 6X min 12Y sama dengan 72. Nah, kalau melalui persamaan garis, perhatikan dilihat X dan Y-nya. Itu kan berarti X itu, depan X itu namanya A, depan Y itu kemarin namanya B ya. Nah, kalau dia di tempat yang sama-sama di kiri, ini pembatasnya sama dengan, nah, X sama Y sama-sama di kiri nih. Berarti rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Ingat, jangan sampai ketukar. Kalau di tempat yang sama pakai min, kalau di tempat yang berbeda gak usah pakai min. Oke, kita coba. Min A-nya itu berarti 6, B-nya itu berarti, nah kamu lihat di sini, B-nya itu min 12 ya. Minnya ini punya 12. Berarti tulis min 12 juga ya. Sama dengan, nah min ketemu min nih. Ya udah, plus 6 bagi 12 jadi 1 per 2. Jadi M-nya setengah. Ini yang nomor
4. Oke. Lanjut ke nomor 5. Kita hapus dulu. Nah, yang nomor 5 juga sama ya. Perhatikan cuma X sama Y-nya alias A dan B-nya ya. Jadi si 8 ini kalau 8 ke kiri ini nggak usah dipermasalahkan ya. Yang masalah itu adalah si X sama Y-nya ini. Karena di satu tempat sama-sama di kirinya sama dengan, berarti dia rumusnya pakai nomor 5 M sama dengan yang min ya. Min A per B sama dengan min A nya itu 5 positif per B nya itu min 1, berarti yang ada angkanya. Nah, karena ada minnya di sini berarti min 1. Min bagi min plus 5 bagi 1 5. Jadi M nya sama dengan 5. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya, kita hapus lagi. Ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini ya, nomor 6 ini lihat X sama Y-nya lagi gradiennya. Nah, dia terpisah nih oleh sama dengan, berarti M-nya A per B aja ya. Berarti ingat A itu selalu yang di depannya X. Berarti ini A-nya, ini B-nya ya, jangan ketukar. Berarti M sama dengan A-nya min 4, B-nya 2. Berarti M sama dengan min 2. Selesai. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 7. Nah, ini untuk menentukan gradien udah ya, bentuknya kayak gitu. Ke nomor 7 lanjut. Di sini equation for the line. Oke, kita membuat persamaan garis lurus melalui satu titik dan satu gradien. Nah, coba diingat-ingat untuk rumusnya. Kalau dia satu titik dan satu gradien, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali F1. Ingatnya ini aja. Oke. Nah, coba kita masukkan Y-nya ini kalau nggak ada angka 1, 2-nya, berarti ditulis aja Y min. Nah, ini X1, ini Y1-nya ya. Berarti Y1-nya min 5. Nah, di sini min 5 sama dengan gradiennya min 1 kali X dikurang X1-nya 1. Nah, min ketemu min di sini jadi plus Y plus 5 sama dengan dikalikan pelangi min 1 kali X min X. Min 1 kali min 1 plus 1. Oke. Nah, sampai sini kita pindahkan si X-nya ke kiri. Kenapa? Karena biasa dia X sama Y-nya akan disatukan. Min pindah jadi plus X. Ini Y-nya tetap di kiri jadi plus Y. Ininya plus 5. Satunya sekalian nih kalau pindahin ke kiri, plus jadi min 1 sama dengan kanan berarti 0 habis. X tambah Y 5 kurang 1 4 sama 0. Nah, nanti tergantung lihat pilihan gandanya kayak gini atau 4-nya dipindahin ke kanan. Nah, kalau 4-nya dipindahin ke kanan, plus Y sama dengan min 4. Oke, wait. Sambil miscas dulu, ternyata ininya lobet. Oke. Nah, berarti X
plus Y sama dengan plus ini pindah jadi min ya, min 4. Nah, selesai sampai sini. Jadi tergantung PG-nya kayak gini atau yang kayak gini. Oke? Lanjut ke nomor berikutnya. Ke nomor berikutnya yaitu nomor 8. Kita hapus lagi. Nah, nomor 8 ini tetap X1 Y1. Nah, dia bilang sejajar, paralel itu berarti sejajar dengan garis ini. Nah, ini berarti kamu harus tentukan dulu M-nya. Berarti M ini sama dengan, inget tandanya A sama B-nya terpisah, Y sama X-nya, berarti A per B, A-nya yang di depan X min 3 per B-nya di depan Y3. Jadi min 3 bagi 3 min 1 ya. Nah, kalau sejajar M1 sama dengan M2, ya udah berarti kita pakai M yang sama, yaitu min 1 ini, min 1. Masukkan kemana? Ke rumus yang tadi. Y min 1 sama dengan M kali X min X1. Y kurang Y1 nya tadi berapa ini? Min 3, M nya min 1, X min X1 nya min 1. Nah gitu ya, karena min ketemu min. Y ini min ketemu min jadi plus 3 sama dengan ini min ketemu jadi plus, jadi min 1 kali X min X, min 1 kali 1 jadi min 1. Jadi X nya pindahin lagi ke kiri, min pindah jadi plus X plus Y plus 3, minnya pindah ke kiri juga, min plus 1 dengan kanannya jadi nolin. X plus Y tambah 3 tambah 1 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau mau dipindahin boleh kayak tadi. X plus Y sama dengan plus pindah jadi min 4. Gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini dia bilang perpendikular. Ini artinya tegak lurus. Oke, kita cari M yang ini dulu. Ini selalu X1 Y1 ya. Berarti M-nya karena dia di tempat yang sama, berarti min A per B, min A-nya yang di depan X yaitu 3, B-nya itu di depan Y min 5. Ingat ada minnya, min 5 ya. Jadi min bagi min plus 3 per 5. Nyempil banget ya, maaf begitu deh. Nah, ingat kalau tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1, alias lawan dan kebalikan kemarin kan cara cepetnya ya. Berarti kalau M1 nya itu 3 per 5, berarti M2 nya adalah lawannya, ini kan positif, lawannya adalah negatif. 3 per 5 dibalik jadi kebalikannya 5 per 3. Nah, ini yang kita pakai. Rumusnya apa? Sama kayak tadi, Y1 nya min 3, M nya berarti pakai yang M baru yaitu min 5 per 3 karena tegak lurus, X min X1 nya berapa? 5 ya di sini, X1 sama Y1 nya. Nah, ini min ketemu min jadi plus Y plus 3 sama dengan min 5 per 3 kali X 5 per 3X min 5 per 3 kali 5 min kali min plus 5 kali 5 25 per 3. Nah, ini kalau misalnya kalian bingung, kamu bisa kalikan semua dengan 3.
Kenapa? Karena biar ini hilang, 3-nya hilang. Jadi kita kalikan semua dengan 3. Y kali 3, 3Y tambah 3 kali 3, 9. Min 5/3X kali 3, 3-nya hilang, jadi min 5X tambah 25 bagi 3 kali 3, bisa 25-nya aja. Nah, minnya pindah lagi ke kiri, 5X tambah 3Y tambah 9 plus 25-nya pindah, min 25 sama dengan 0. Waduh, gak muat nih. 5X plus 3Y, 9 kurang 25 min 16 ya, sama dengan 0. Nah, boleh ditukar 5X plus 3Y, 16-nya ke kanan jadi sama dengan 16. Min pindah jadi plus. Boleh ini, boleh ini. Nanti tergantung pilihan ganda ya, kalau pilihan ganda. Kalau esai bebas. Oke, seperti itu. Kecepatan kah? Nanti diperhatikan lagi ya. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Nomor 4 sih, yaitu nomor 10. Oke, nomor 10. Nomor 10, kalau ada 2 titik kayak gini, berarti pakai rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, jadi ini berarti X1 Y1 X2 Y2. Y ini gak ada tandanya, berarti itu ditulis saja Y min Y1 nya 3 per Y2 nya min 3 dikurang Y1 nya 3 X min X1 nya 1 X2 nya min 5 kurang X1 nya 1. Dah, Y min 3 per min 3 kurang 3 min 6 sama dengan X min 1 min 5 kurang 1 min 6 juga ya. Nah, ini kamu tinggal bagi. Nah, karena ini min sama minnya sama, min 6 sama min 6, ini boleh kamu bagi ya. Jadi 1 kalau dikali silang jadinya tetap Y min 3 sama dengan X min 1. Berarti X min X pindah ke kiri, atau enggak kalau kita pindah ke kanan juga boleh, biar X nya positif. Kalau misalnya pindah ke kiri, coba kalau pindah ke kiri berarti X nya negatif ya, min X plus Y min 3 min pindah jadi plus 1 sama dengan 0 min X tambah Y min 3 tambah 1 min 2 sama dengan 0. Nah, atau min X tambah Y sama dengan min pindah jadi plus 2 ke kanan ya, seperti ini. Nah, nanti tergantung pilihan gandanya lagi ya. Oke, itulah nomor 10. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11. Rumus yang tepat untuk gambar tersebut. Nah, rumus yang tepat untuk gambar itu, ya sudah, ingat, sisi miring itu selalu yang di depan siku-siku. Ini artinya dia adalah hipotenusa ya, sisi terpanjang. Berarti kalau nyari sisi terpanjang, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Selain mencari sisi terpanjang, berarti dikurang. Berarti kalau misalnya B kuadrat, apa? Otomatis yang terpanjangnya dikurang ya. A kuadrat dikurang C kuadrat. Begitu juga dengan mencari C kuadrat. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Gak sinkron nih. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Dihafalkan.
Lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini di bawahannya ada gini, set gitu ya. Hipotenusa segitiga siku-sikunya 5 cm. Panjang salah satu kakinya 3, misalnya sini 3 cm. Di sini sisi yang lain, misalnya X. Nah, berarti cari X gimana? Berarti X kuadrat sama dengan, ini kan ingat ya, ini siku-siku nih, si terpanjang nih, berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, yaitu 25 kurang 9, 16. Berarti X sama dengan akar 16. Jadi 4 cm. Nah, gitu. Atau kalau kamu udah hafal triple Pythagoras, silahkan ya, boleh. Kalau di pilihan ganda, kalau di esai tolong pakai caranya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ke nomor 13. Nah, perhatikan. Kalau di sini dicari yang merupakan segitiga siku-siku maupun triple Pythagoras, berlaku yang tadi ya. Pokoknya yang terpanjang, contoh berarti kita lihat antara A sama B nih. Yang A di sini nomor 13. Terpanjang itu kan 10 ya, berarti 10 kuadrat ini sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat atau bukan? Nah, 10 kuadrat itu kan 100. 6 kuadrat itu 6 kali 6 36, 8 kali 8 64. 36 tambah 64 itu adalah 100. Nah, 100 sama dengan 100. Betul ya? Berarti ini adalah triple Pythagoras ataupun segitiga siku-siku. Sama ya. Berarti betul. Yang B, coba kita cek, yang terpanjang adalah 14 kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, 14 kuadrat itu kan 196. 10 kuadrat 100, 12 kuadrat 144. Nah, tambahin 144 tambah 100 jadi 244. Nah, sama dengan 196 bukan ya. Berarti dia bukan triple Pythagoras maupun segitiga siku-siku. Berarti ya jawabannya adalah A. Ini jawabannya A gitu ya. Oke, seperti itulah. Lanjut. Nah, nanti akan banyak soal cerita. Gak banyak-banyak banget sih. Beberapa soal cerita untuk di triple Pythagoras ya. Nah, lanjut ke nomor 14. Sebuah kapal berlayar sejauh 12 km ke barat. Ingat, kanan itu timur, kiri barat, atas utara, bawah selatan. Berarti ini kapal gitu ya. Dia ke kiri, set gitu kan. Ke kiri berapa dia bilang? 12 km. Kemudian ke arah selatan ke bawah. Nih. Dia jadi di sini. 5 km. Nah, berarti jarak terpendek dari titik keberangkatan, yaitu dari sini ke sini nih berapa? Nah, ini kan berarti nyari hipotenusa kan? Yaitu tinggal misalnya X, berarti X kuadrat sama dengan akarnya nanti ya, 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144 tambah 5 kuadrat itu 25. Berarti X kuadrat sama dengan 169, akarnya sama dengan 13 km. Jangan lupa apa tuh namanya satuannya ya, jangan salah juga. Oke, next, last nomor 15. Nah, ini langsung ya, depan ini berarti hipotenusa,
X kuadrat sama dengan 30 kuadrat tambah 16 kuadrat. X kuadrat sama dengan 30 kuadrat, 30 kali 30 900 tambah 16 kali 16 itu 256. 256 kita tambahkan dengan 900 menjadi 1156. Nah, kita akarin jadi 34 cm ya. Nah, ini berarti kalau akar itu ingat ya, cari dua angka kembar yang dikalikan hasilnya adalah yang di dalam akarnya itu. Karena 34 kali 34 itu 1156. Jadi hasilnya 34. Oke, segitu dulu dari Miss Ola. Tolong dipelajari juga dari latihan-latihan soal kita yang sebelumnya. Kemudian jangan lupa tanda plus minusnya juga di persamaan garis, karena akan lumayan banyak tanda plus minusnya itu. Jangan lupa juga paralel itu sejajar, perpendikular itu tegak lurus. Oke, ini sejajar, perpendikular tegak lurus. Oke, good luck ya buat ASTS-nya. Kita akhirnya membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah, misal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.